Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepadaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih, dalam Mazmur antar bacaan tadi, kita mendengar satu kata, yaitu kata syukur. Kita mendengar, "Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa." Saya menggunakan kalimat ini untuk menginspirasi kita semua dalam perayaan suci ini, di tempat kudus ini juga. Basilika Santo Ignatius Loyola. Pertama, rasa syukur karena di antara kita, dalam perjalanan kita, Pasutri, Enda, dan juga Rudi merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka yang ke-21. Kalau kita membayangkan seorang anak di usia 21, dia sudah selesai kuliah S1, mungkin sudah mulai pikir-pikir mencari pekerjaan. Artinya dia sudah mulai menjadi dewasa. Usia 21 tahun dalam perkawinan ini mengandaikan kedewasaan di dalam hidup perkawinan. Dan saya mengenal semua yang hadir di sini. Bagaimana nilai perkawinan itu begitu suci, begitu agung. Dan karena kesucian, keagungan dari sakramen ini, maka tidak heran kebersamaan itu selalu ada. Dan tadi kita mendengar, kalau dalam Injil Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku." Tuhan saja mengatakan kepada kita bahwa kita menjadi sahabatnya. Dan tentu ini luar biasa. Dan ini membuat setiap suami dan istri harus merasa bahwa pasangan hidupnya itu adalah sahabat. Bukan teman hidup, bukan kawan, tapi sahabat. Sahabat nilainya lebih tinggi. Sahabat itu dalam suka dan duka pasti selalu bersama-sama. Teman, kalau ada sesuatu, goodbye and good luck. Tapi kalau sahabat, akan tetap menjalin persahabatan dalam suka dan duka. Di tengah-tengah kita ada Pak Ali dan Bu Valen. Saya omong yang lebih tua, bukan kalian berdua. Ya, ini meskipun usia mereka tidak tua-tua amat, ya, hanya rambut saja
Ya, meskipun ada satu yang tadi mengaku, wah, saya kalau difoto kayak bule loh Romo. Ya, mereka berdua adalah contoh bagaimana mereka menjadi sahabat. Momen-momen tertentu, saya ingat ketika Bu Valen sakit, Pak Ali ada di sana. Meskipun kerja jauh di Vietnam, tapi pasti selalu ada kontak. Dan bagaimana pergumulan dari Ibu Valen sampai sekarang, dulu punya 3 kaki, sekarang bisa punya 2 kaki. Ya, 2 kaki kembali. Itu adalah contoh bagaimana suami dan istri itu saling bersyukur karena mereka sahabat. Maka Enda dan Ali, rasa syukur itulah yang kita rayakan bersama dalam Ekaristi. Dan pesan saya adalah, saya tadi ambil contoh orang-orang di sekitar kita yang dalam untung dan malang mereka selalu bersama-sama. Maka semoga ya Bapak dan Ibu titip pesan buat anak-anak, nanti kalau kamu mendapat pasangan sampai maut menjemput kalian, selalu bersyukur, selalu berbahagia dengan pasangan. Yang kedua, saya tertarik juga rasa syukur ini dengan gereja. Kalau tadi keluarga sebagai gereja domestik. Yang kedua, gereja yang lebih besar. Karena kita mendengar dari bacaan pertama, itu akhir dari konsili pertama di Yerusalem. Dan para penatua itu sangat bijak. Pertentangan tentang sunat atau tidak sunat dan lain sebagainya. Tapi pertentangan ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama, saling mendengar, dan akhirnya mengambil keputusan. Dan tadi surat yang ditulis oleh Petrus dan teman-temannya yang akan dibawa oleh Yudas, kemudian ada Silas, ada Paulus, ada Barnabas, ya. Mereka membawa surat yang dimulai dengan Roh Kudus dan kami menulis kepada kalian. Bukan kami dan Roh Kudus. Roh Kudus dan kami menulis kepada kalian. Dengan pesan-pesan ya yang sangat bagus yang tadi kita dengar mengatakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggung lebih banyak beban daripada yang perlu. Pada waktu itu adalah gereja, masih gereja yang sangat muda. Tapi ketika mendengar tantangan, apakah yang bersunat itu selamat, yang tidak bersunat tidak diselamatkan, ini menjadi gonjang-ganjing yang menakutkan untuk orang-orang Kristen yang baru kenal Tuhan Yesus. Tapi dengan sangat bijak, Roh Kudus dan kami sebagai pemimpin, sebagai penatua, itu menulis kepada kamu supaya jangan ditanggungkan lebih banyak beban. Tapi sebagai pengikut Kristus memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan. Maka pesan yang penting di sini adalah persekutuan di antara mereka bersama dengan Tuhan. Saya memaknai ini sebagai rasa syukur kita di dalam gereja. Tadi di sakristi kita sempat ngobrol. Koster itu begitu kaget ketika mendengar bahwa kita orang Indonesia dan orang Katolik. Saya bilang, iya, saya pastor Salesian Don Bosco dan ini adalah umat saya. Hah? Di Indonesia ada orang Katolik juga ya? Saya sampai mau geleng-geleng kepala tapi takut dosa. Ya. Tapi itulah. Dan mereka sangat berbahagia. Mereka bertanya kepada saya, apakah di Indonesia ada baptisan-baptisan baru? Saya bilang, banyak sekali baptisan baru. Kalau mau dihitung setiap keuskupan, banyak. Seperti itu. Jadi, ya, ini adalah rasa syukur kita sebagai gereja. Karena Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kita. Maka jangan ditanggungkan lebih banyak beban lagi. Sebagai gereja, tentu kita harus bergumul, harus berjuang untuk mempertahankan iman kita.
Kadang-kadang orang berpikir gereja itu mestinya harus kita joget-joget. Kita harus nyanyi, oh kalau kita nyanyi yang Kyrie, tidak hidup, tidak semangat. Tidak. Kita sebagai gereja Katolik itu punya liturgi yang turun-temurun. Kita misa dalam bahasa Indonesia sama dengan teman-teman umat lain yang bermisa dalam bahasa Spanyol di tempat ini. Sama. Ya. Jadi ini adalah rasa syukur yang boleh kita sampaikan karena kita adalah satu gereja yang kita adalah berbeda-beda tapi menjadi satu gereja yang hidup. Lalu pesan ketiga yang bagi saya juga sangat indah, saya ulangi kembali pesan dari Tuhan Yesus. Ketika dia menyapa para muridnya, kamu adalah sahabatku. Kita boleh bertanya, siapakah kita ini? Sampai Tuhan saja memanggil kita sebagai manusia yang berdosa sebagai sahabatnya. Dia tidak berdosa, tapi memanggil pendosa sebagai sahabat supaya orang berdosa itu bisa berubah menjadi orang yang kudus. Kita berada di Basilika ini, Santo Ignatius Loyola. Tadi dalam saya sempat lihat ada Santo Fransiskus Borgias, ada Santo Fransiskus Saverius. Ya. Dia bersama teman-temannya itu mendirikan Ordo Yesuit. Tapi saya tertarik dengan kehidupan Santo Ignatius Loyola. Dia seorang militer aktif, tapi ketika dia terluka, dia masuk rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, tidak ada pilihan yang lain. Dia punya hobi membaca. Tidak ada pilihan lain untuk bisa membaca. Selain 2 buku. Ada kitab suci, dan buku yang kedua adalah mengikuti jejak Kristus. Ya. Buku mengikuti jejak Kristus. Dan dia mulai membaca. Dan semakin dia membaca, dia semakin berpikir, wah, ternyata selama ini saya menjadi militer aktif untuk dunia. Saya akan berubah menjadi prajurit yang aktif untuk Tuhan. Maka setelah keluar dari rumah sakit, dia benar-benar berubah. Transformasi yang luar biasa. Dia menjadi sahabat Kristus. Maka dia bersama teman-temannya mendirikan Ordo Yesuit yang terkenal. Atau Serikat Yesuit. Serikat Yesus yang kita kenal di Indonesia. SJ. Ya. Dan hal yang indah dari Santo Ignatius dari Loyola dalam kehidupan religius adalah latihan rohani. Kalau kita berbicara tentang latihan rohani, tentang membuat disiernimen dalam panggilan kehidupan kita, rujukan selalu ke Santo Ignatius dari Loyola. Karena dengan latihan rohani itu membuat kita semakin mengenal diri kita untuk bisa semakin mengenal juga Kristus. Kita semakin mengenal Kristus dan akan menjadi sahabat yang mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita bersahabat dengan diri kita sendiri, dengan sendirinya kita akan bersahabat dengan Tuhan. Maka latihan rohani yang sangat indah dari Santo Ignatius Loyola itu berlangsung turun-temurun. Kami yang hidup sebagai orang-orang religius menjadi akrab dengan istilah rohani dari Santo Ignatius ini. Bukan hanya untuk para saudara-saudara Yesuit, tapi setiap orang yang hidup bakti pasti mengenal ini untuk memperkaya kehidupan rohaninya. Maka kita bersyukur sekali bisa berada di tempat ini, bersyukur sekali bisa mengikuti jejak-jejak Santo Ignatius Loyola, meskipun tubuhnya tidak disemayamkan di sini, ada di Roma, tetapi di tempat inilah dia memulai perjalanan rohaninya yang sangat indah, yang membuat dia menjadi Santo Ignatius. Dan ini bukti persahabatan yang akrab antara Tuhan dengan manusia.
Manusia seberdosa apapun, dia panggil sebagai sahabat dan dia akan mengubahnya. Kita pun demikian. Tidak hanya Santo Ignatius dari Loyola. Tidak hanya Santo Fransiskus Borgias. Oh, itu juga punya cerita yang luar biasa. Ya. Tidak hanya Santo Fransiskus Xaverius yang akhirnya tiba juga di Maluku. Dia juga mewartakan Injil sampai di Indonesia. Maka bukan faktor kebetulan rasa syukur kita karena orang kudus ini pernah sampai di Indonesia. Maka benih-benih Kristiani itu sudah ditanamkan juga melalui Santo Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Saudara-saudariku, kita bersyukur kepada Tuhan karena bukan faktor kebetulan kita berada di sini. Kita dibimbing oleh Tuhan supaya mendapat kegembiraan tersendiri merayakan misa di Basilika Santo Ignatius Loyola ini. Saya tidak pernah mimpi untuk bisa menginjakan kaki di sini. Puji Tuhan, ya, dengan saudara-saudariku yang ada di sini bersama Bromul yang ada di tengah-tengah, yang bisa diberi petunjuk oleh Tuhan. Ayo kita ke Basilika Santo Ignatius Loyola. Mungkin ke Basilika yang lain, tapi kok kita di sini? Dan saya bilang, waduh, Tuhan itu luar biasa loh. Kok bisa bimbing kita sampai di sini? Padahal tadi malam kami bertiga sharing dan secara singkat, sebenarnya bersyukur sekali loh. Kita merayakan misa syukur 21 tahun perkawinan kalian itu di tempat kudus. Santo Ignatius Loyola punya. Itu luar biasa. Ini bikin pastutri-pastutri yang lain itu jadi jadi cemburu habis-habisan ini, ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau mereka 25 tahun baru kami cari tempat yang lain. Mungkin ke Vietnam atau kemana boleh. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin.